dengan Imam Haddad berkaitan tentang apa? Fase-fase kehidupan kita. Dari mulai sebelum, kalau kata orang dari mulai kita masih jadi air yang hina. Ini sebelum jadi air yang hina, masih kita di alam ruh, lalu masuk ke dalam fase tadi, masuk ke rahim, masuk ke kehidupan, mulai kecil, lalu besar lagi, mulai remaja, dewasa, sampai kepada tua, dan marhalah fase-fase setelah itu. Jadi kayaknya ini lebih ringan nih, enak nih kayaknya untuk dibahas, karena supaya makin keren nih kita, tujuan kita hidup nih apa sih sebenarnya? Apakah kita hanya bergulir begitu saja kehidupan hari-hari kita, berangkat kerja, hari Minggu kopi morning, dan sebagainya. Supaya kopi morning jadi lebih bermakna, tentunya kita tahu tujuan kita. Oh, kopi morning bagus ya kan? Itu kumpul silaturahim bersama. Tapi kalau kita masukin niat, yang niatnya adalah akhirat, di situ obrolannya juga saling menyokong kebaikan. Apa namanya, pintu belum jadi, gimana caranya supaya cepat jadi. Gerbang belum kelar, gimana caranya itu gerbang biar cepat kelar. Itu kan sokong-menyokong dalam kebaikan. Nah, itu kopi morningnya jadi makin berkah. Bukan hanya ceria, tapi berkah. Itu. Baik, barangkali ini kitab yang ringan, tapi insya Allah mengena dalam kehidupan kita. Ya. Jadi insya Allah fikih memang sudah ada tempatnya. Kedua, saya minta izin juga kepada DKM dan semua, ada perekaman. Niatnya satu, supaya buat perbendaharaan saya. Bagaimana perbendaharaan saya? Barangkali nanti kemudian ada orang baru di luar datang ke saya minta, Ustadz mau ngaji ini, mau ngaji itu. Ternyata kitabnya sesuaian dengan apa yang dibaca. Jadi saya nggak repot-repot. Buka aja channelnya, like, share, and subscribe. Ya. Jadi kan nggak repot-repot ngulang lagi jadinya. Itu. Kedua, barangkali saya wafat duluan, anak saya belum keburu gede, saya ngajar pesantren, ngajar murid saya, anak saya wafat duluan, anak saya keburu gede, belum sempat saya ajarin, akhirnya nggak ada pegangan. Kalau dia punya pikiran nanti cari guru, kalau nggak punya, gimana? Karena dia ngelihat, oh ada bapak saya ada di YouTube ya, bukan main, kumisnya masih brengos romanis. Kan siapa tahu ntar gedean dikit anak saya ngeliat begitu, akhirnya dia penasaran, dilihat, oh begini dulu bapak saya, begini. Itu barangkali demikian itu. Mari kita membuka tentang fase pertama dalam umur kehidupan manusia. Jadi kalau nanya judul kitab lengkapnya adalah Sabilul Iddikar. Saya pakainya PDF. Karena emang bentuk fisiknya belum sempat belikan, lagi nyari-nyari referensi, saya cari PDF-nya dulu. Insya Allah nanti pekan depan mudah-mudahan udah ada kitab fisiknya. Karena kan udah digital zamannya. Aturan beli, jadi kagak nak beli, enak tuh. Alhamdulillah. Orang dulu belajar modalnya besar banget. Satu kitab aja ketahuan udah. Taruh nih yang begini 50.000 satu kitab. Belajar kitab ini, kitab itu kan udah ketahuan ketaker. Kitab. Sekarang enak banget, tinggal download gratis, modal wifi 200.000 sebulan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama judul kitabnya Sabilul Iddikar wal I'tibar, jalan untuk menghimpun pengetahuan dan juga i'tibar, ngambil pelajaran. Bima yamurru bil insani, di atas apa yang berlalu dalam fase kehidupan manusia. Wayaqdi minal amal wayaqdi lahu minal a'mar, dan apa-apa yang lewat baginya daripada usia dia. Jadi fase kehidupan kita cek nih, kita udah ada di mana nih. Kalau kayak kameramen kan masih muda belia nih, ini masih jomblo nih Pak, nih barangkali ada yang ngelirik, boleh juga. Kan tentunya beda fasenya dengan fase kita. Kalau kita sih jangan ngarepin ada yang ngelirik lagi, udah. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-umrul awal, umur yang pertama alias fase umur yang pertama. Wa huwa min hini khalqillahi Adam alaihi salam, yaitu ketika Allah mulai dari ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, bapak kita semua. Jadi kita ini satu turunan kan aslinya. Satu turunan Nabi Adam, kita punya kakek. Satu nasab Nabi Adam. Tapi kenapa kita lihat, kan ibaratnya walaupun jauh saudara juga. Ya, tapi kenapa di sana sini kita lihat banyak permusuhan, saling gondok-gondokan, saling hasut. Masa kita sama abang kita begitu, sama adik kita begitu, sama paman kita kan enggak. Kita lupa kita satu rasanya sekarang kayak beda aja udah kita. Oh si sana blok E, si sini blok D. Wah itu mah beda dia mah. Karaokean juga lagunya beda dia mah. Enggak main saya. Saya mah bukan Panca Empondak gue lah. Tahu nggak Wawan Panca Empondak? Lah, yang satu dangdut yang sebagai gara-gara selera musik doang terkotak-kotakan. Ya. Gara-gara beda suku terkotak-kotakan. Padahal awalnya sama Nabi Adam. Maka dalam satu riwayat hadis ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau lihat di langit awal sekali, langit pertama. Ada seseorang yang lihat nengok ke kanan ceria banget, nengok ke kiri gelisah banget, sedih banget. Ditanya sama malaikat Jibril, Rasulullah SAW nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril itu siapa nengok kanan nyengir, nengok kiri murung? Kenapa dia itu? Bahasa kita. Apa jawab malaikat Jibril? Itu bapak kita, bapakmu dan bapakmu manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika menengok kanan dilihat anak cucu keturunannya berbuat baik, soleh. Akhirnya dilihat, resep banget. Nah, ini barangkali mudah-mudahan kita termasuk nih, daripada duduk bareng majelis Nabi Adam lagi nengok kita sambil cengir-cengir senyum-senyum bapak kita. Giliran nengok kiri, beliau bersedih lihat anak cucu keturunannya yang berbuat kemungkaran, main gaple pakai ada pinggirannya, ada judinya maksudnya. Lagi marak sekarang judi online, Zeus ke apa segala macam, sedih Nabi Adam AS lihat itu. Nah, kan nggak ada zaman Nabi Adam Zeus segala, ya, sedih itu Nabi Adam AS bapaknya kita semua. Nah, dari mulai fase itu sampai kepada wa'uda'id dzurriyyah bisulbil mubarak ahlal yamin wa ahlal shimal wa hum ahlul qabdatain minal yadain al-yaminain al-qudsatain, sampai kepada ditaruhnya roh-roh kita di sulbinya keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi ditaruh. Kita ini sebenarnya sudah diciptakan semenjak penciptaan pertama itu secara ruh. Secara ruh kita sudah diciptakan. Ditaruh di sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Semua keturunannya Nabi Adam dari mulai Habil Qabil sampai nanti kita nggak tahu siapa terakhir zaman Nabi Isa alaihissalam turun, itu semua ditaruh semua di apa namanya, dia punya tulang sulbinya Nabi Adam. Semuanya ngumpul di situ. Itu gimana Ustaz, beratnya kayak apa itu? Apa nggak sakit pinggang Nabi Adam? Jangan pikirin begitu. Tentunya mindsetnya beda dengan mindset kita. Ya. Apa namanya, bentuknya beda dengan bentuk yang kita bayangkan. Baik, itu makanya dalam satu hadis juga dikatakan ini barangkali sebab kita saling kenal di geria Perigi Sawangan yang kita cintai ini. Kata Rasulullah, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talab wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh-roh itu kita ini waktu masih di zaman roh itu tak ubahnya seperti pasukan yang dibaris-bariskan. Jadi kita ngumpul seperti pasukan dibaris-bariskan. Ya orang lagi PBB gerak-gerak itu. Kita dikumpulkan semuanya satu padang. Dikatakan saling berkumpul, ma ta'arafa min i'talab wa ma tanakara min ikhtalaf. Siapa yang udah saling kenal, saling klop di zaman rohnya, dulu kita pernah ngobrol, maka di zaman
kita fisik seperti ini, kita akan iktalab bersatu padu kembali. Nah, barangkali saya sudah ketemu nih sama Ustaz Asep, zaman ruhnya masih ada. Mungkin kita ngobrol apa pakai bahasa Sunda, pakai bahasa apa kita nggak tahu. Yang pasti kan bukan bahasa Suryani, apalagi bahasa Sumut. ya. Kita udah ketemu di sana dan saling klop. Di dunia ketemu fisik, akhirnya bertemu lagi. Kebalikannya, wa matanakara min hakhtalab. Siapa yang di zaman rohnya saling bertentangan, saling ingkar, nggak klop, bagaikan magnet berbeda bersama kubunya, maka di dunia juga akan saling berpaling. Tidak ketemu, tidak klop. Buktinya apa? Berapa banyak kita ketemu orang di lampu merah? Persentase kita ketemu yang kenal tipis di lampu merah. Itu ketemu banyak orang dekat, badannya dekat, samping-sampingan, tapi negor juga kan kagak. Kenapa? Kagak kenal. Hatinya belum kenal. Tapi berapa banyak orang jauh kita telepon kangen-kangenan. Fisiknya mah jauh, tapi hatinya dekat. Nah itu karena memang dari alam rohnya kita sudah saling lengket, saling kenal. Hakada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qad istakhrajallahu hadhihi dzurriyyah min dhahri Adam. Allah telah keluarkan dzurriyyah, keturunannya manusia dari punggungnya Nabi Adam, dhahri Adam. Ba'da an auda'aha fihi, setelah sebelumnya dititipin. Nah, itu maksudnya tadi dititipin, taruh di sulbinya dulu, akhirnya kita keluar. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya udah pesekan. Macam-macam. Wahina akhrajahum daf'atan wahidah. Sebelum kita muncul satu persatu bertahap seperti ini, dulu kita pernah dikeluarkan satu kali tepok. Maksudnya gimana? Sekaligus. Karena kan kita dicicil. Ada bapak saya dulu, sebelumnya kakek saya dulu, sebelumnya buyut saya dulu, baru kakek saya, baru bapak saya, dicicil. Tapi pernah satu ketika kita semua roh dikeluarin bareng-bareng. Kapan? Li'akhdhil mitsaqi alaihim, ketika Allah pengen ngambil perjanjian sama kita. Itu udah ada MOU dulu sama Allah Ta'ala. Udah ada tekan kontrak. Apa tekan kontraknya kita adalah Allah Ta'ala. Jangan sampai kena penalti nih. Kalau kena penalti, gugatannya mahkamah akhirat. Repot tanggung jawabnya. Kalau di sini enak perdata, kalau di sono punya duit apa kita bisa menambal semua itu. Apa kira-kira MOU-nya kita dengan Allah? Bil iqrari bil wahdaniyati war rububiyyah. MOU kita adalah kita ikrar, kita setuju, kita mengikrarkan diri atas wahdaniyah, keesaan Allah, war rububiyyah, dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah itu Tuhan yang melihara kita, ngasih makan kita, jaga kita, lain sebagainya, dan Allah itu esa, tidak ada sekutunya. Kita dulu udah ngambil perjanjian demikian. Nah, coba di cross check, kira-kira sudah kita lakukan belum kontrak yang Allah berikan kepada kita? Oh iya Ustaz, saya kan mukmin muslim, bukan orang non muslim. Berarti kan saya tidak menyekutukan Allah, melakukan keesaan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Oh, jangan sangka, kira-kira ada juga Tuhan-Tuhan parsial yang ternyata kita ikutin. Apa kata Allah Ta'ala? Alladzina man ittakhadha ilahahum hawa. Ada juga orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhan. Hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhan. Bagaimana maksudnya hawa nafsu sebagai Tuhan? Tuhan itu kan yang kita bahasa Inggrisnya apa? Worship. Worship itu kita ibadahin, kita jadi budaknya. Apapun diperintah kita lakukan. Seperti sapi dicucuk hidungnya, kita budak, Allah Tuhannya. Nah, ternyata kadangkala kita mau dicucuk oleh hawa nafsu kita. Bak sapi dicucuk hidungnya, diangkat kemana? Contohnya apa? Oh, ilaha illallah, mau nyawer biduan sana, biduan sini. Wah, yang beningnya bukan main, udah nempel di hati. Hatta di Bekasi dikejar-kejar. Hatta pulang kerja capek, oh berangkat terus naik motor. Berarti kan diberikan kelelahannya untuk hawa nafsunya.
seakan-akan dicucuk hidungnya oleh tuannya. Nah, itu manittakhadha ilahahu, menjadikan biduan tersebut sebagai Tuhan. Memang tidak separah kesyirikan, penyekutuan, tapi nyatanya kita lakukan kesirikan khafi itu dalam kehidupan kita. Waliyazubillah. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wadzalika bin Nu'man. Di mana ternyata menurut Al-Imam Haddad kejadiannya ada di pusat bumi kita. Di Nu'man namanya satu daerah yang wadi qarib min Arafat, suatu lembah yang dekat dengan Arafah. Gitu. Jadi satu dekat itu kita dikumpulkan di situ. Walaupun tentunya debatable ya yang demikian itu, tapi dalam satu riwayat demikian. Dikumpulkan, Allah berfirman apa? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika Allah Ta'ala menjadikan daripada keturunan Nabi Adam dari punggungnya satu keturunan, wa ashhadahum, Allah minta persaksian kepada mereka ala anfusihim, terhadap diri mereka. Apa persaksian yang Allah minta? Alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kalian? Bukankah aku ini tuan kalian? Bukankah kalian itu budak aku? Yang budak itu enggak punya pilihan apa-apa selain nurut perintah tuannya. Apa kata Allah Ta'ala? Apa kata jawab kita waktu di zaman Nuh? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, alias kita waktu di zaman Nuh berkata, betul ya Allah, kau Tuhan kami bersaksi akan hal tersebut. Antaqulu yaumal qiyamah. Kenapa sih Allah pakai teken kontrak, pakai MOU terus kemudian diingetin lagi pakai ayat Al-Qur'an ini supaya nanti di hari kiamat jangan sampai kalian itu berkata inna kunna an hadza ghafilin. Emang iya ya kita bikin MOU tekan kontrak begitu? Kita lupa. Perasaan kagak. Inna kunna ghafilin, dulu kita lupa. Jangan sampai nanti di kiamat kita ngomong begitu. Karena perlakuan kita tidak sesuai dengan kontrak kita. Udah diminta kontrak, diingetin lagi pakai ayat Al-Qur'an lewat Rasulullah SAW. Wahada wal ayat allati taliha wa bil khabari awil athar. Datang juga dari satu hadis anna subhanallahi ma akhadha alaihim dzalikal misak, bahwasanya Allah Ta'ala ketika mengambil perjanjian daripada roh-roh ini kataba alaihim kitaban, tulis satu tulisan Allah Ta'ala, wa alqamahul hajar al-aswad, ditulisnya di hajar aswad, dalam hajar aswad ditulis, masukin ke hajar aswad sama Allah Ta'ala. Tentunya jangan tasawur nulisnya kayak kita nulis ya, beda. Laisa kamitslihi syai'. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wadzalika makna qaulil mustalim lil hajar. Itulah yang disebut-sebut bagi orang yang mengucapkan salam kepada hajar aswad ketika tawaf. Apa perkataan kita? Inda tawaf fil baitil atiq, Allahumma imanan bika wa wafa'an bi ahdika wa tasdiqan bi kitabika. Jadi disunahkan buat orang yang beri salam kepada hajar aswad ketika tawaf juga diucapkan Allahumma wahai Allah imanan bika, ya Allah iman saya tuh yang kau tulis di situ, MOU-nya ada, kontraknya masih ada, buktinya di situ. Wa wafa'an bi ahdika, dan amanah saya ya Allah atas perjanjianku kepada Engkau. Wa tasdiqan bi kitabati, dan pembetulan saya, pembenaran saya, pengiyaan saya bahwasanya saya membenarkan atas apa yang kau tulis di dalam situ. Itu mengucapkan itu disunahkan dalam manasik kita. Karena kontrak kita ada di situ, di Hajar Aswad. Wah, jangan pakai dibuka, terpawawan berangkat umroh pakai dicari-cari, dibelek mana dia kontrak, enggak begitu. Tentunya gambarannya berbeda dengan kontrak yang ada. Tapi yang pasti kita punya kontrak. Dan hati-hati wanti-wanti, jangan sampai kena penalti. Penaltinya ditanggung seumur, bukan seumur-umur lagi, nggak pantas diubur seumur-umur itu di akhirat. Ada ujungnya, waliyahzubillah. Alhamdulillah Allah berikan kita taufik akan kebaikan. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Wala syakka, sedikit lagi satu paragraf saja. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi juga anna dzalika yaqtadi anna lidzurriyah wujudan sam'an wa nutqa. Kalau begitu, atas ayat tersebut bahwa kita diambil, dikumpulkan satu padang namanya Nu'man, diminta persaksiannya, berarti zaman dulu ruh itu punya wujud. Berarti udah ada wujudnya, udah ada entitasnya, udah ada isinya. Wasam'an, punya pendengaran, walaupun nggak mesti pakai kuping pendengaran tersebut. Kan pendengaran nggak mesti pakai kuping. Nih buktinya HP ini bisa dengar, dia rekam, bisa diulang balik. Berarti kan dia mendengar. Kuping dan mikrofon HP sekadar wasilah, tapi punya pendengaran. Entah wasilahnya apa, wallahu a'lam. Dan juga wanutqan, punya ucapan, bisa mengucap. Nah, si ruh itu buktinya apa? Bala, syahidnya dijawab sama ruh tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina walakinnahu fi martabatin ukhra, tapi jangan bayangkan seperti bentuk fisik yang kita sekarang, tapi dia fi martabatin ukhra, derajat yang berbeda, kelas yang berbeda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Min maratibil wujud, daripada kelas-kelas entitas yang ada. Laisat hadhil martabah minal wujudid dunyawi, bukanlah martabah ini fisik keduniawian material seperti yang ada kita sekarang. Maratibul wujudi katsirah, kelas-kelas entitas keberadaan itu banyak. Buktinya apa? Jin. Jin kan kita wajib beriman adanya jin, tapi kita nggak bisa lihat. Fisiknya nggak sama kayak kita, tapi dia ada. Karena kelas-kelas entitas keberadaan, wujud, eksistensi itu berbeda-beda. Sama tak ubahnya dengan jin. Baik. Kama yu'rafu dzalika kama ya'rifu dzalika ahlul ilmi bihi wa biha, sebagaimana yang diketahui oleh para ahlul ilmi. Barangkali itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pembahasan kita pada malam kali ini, barangkali saya buka majal untuk bertanya supaya nggak sempit waktunya, masih banyak sih sebenarnya. Berapa menit lagi? 10 menitan lagi ya. Baik, saya bacakan satu. Silakan. Untuk penyebutan kalau kan mengikuti kepada manusia, Bismillahirrahmanirrahim. itu kan apakah kamu mengatakan bahwa kami ada roh itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sangat cetek dengan kata Tuhan. Betul sekali. Cetek sekali kata Tuhan. Betul sekali. Karena Tuhan itu dalam bahasa itu kepala kan dewa. Jadi kepala dewa. Jadi ini gondol pimpin untuk orang-orang kita Islam yang menyebutkan Allah itu sebagai Tuhan. Jadi Allah sebagai kepala dewa. Padahal dalam penyebutan Allah, bukan Allah yang menyebut seperti itu. Allah adalah al-rububiyah, roh itu dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia yang menciptakan, yang memberi kehidupan, yang memberi rezeki, yang memberi semuanya. Makanya waktu persaksian itu, apakah kamu yakin aku yang memberi rezeki? Ya, yakin karena engkau roh kami. Jadi waktu persaksian itu bukannya semata-mata ya kau Tuhan, udah seperti itu. Ini yang perlu penjabaran di dalam surat Al-Araf 172. Ini kan surat Al-Araf 172 kan. Ibu kasih punya dalam kasih seperti itu. Apa yang penjabarannya karena ya engkau Tuhan kami. Jadi itu sulit banget. Kalau nggak tahu tak. Kita harus menjabarkan bahwa dari kita jadi paham nih. Gitu loh. Oh, persaksian ini bukan hanya semata-mata Allah itu sebagai Tuhan. Tapi Allah itu sebagai pemberi rezeki. Allah itu sebagai pemberi kehidupan. Allah sebagai pencipta. Allah sebagai semuanya. Jadi bagaimana kita akan bertambah, keyakinan kita akan bertambah, ibadah kita pun akan semakin dekat kepada Allah. Betul sekali. Ahsan, tabarakallahu fi. Alhamdulillah kita dapat faedah baru. Satu saling melengkapi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Rabb sangat sempit kiranya untuk diartikan Tuhan. Betul sekali bahwasanya sangat sempit diartikan Tuhan. Adapun
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya harus menjelaskan demikian. Tentunya hikmahnya kita dapat. Ternyata satu, kalau kepada bapak tentunya nggak perlu saya jelaskan, kalau bapak sudah paham. Kedua, jadi majal untuk diskusi. Bapak akhirnya yang menjelaskan. Kita semua paham, alhamdulillah, karena berhentinya saya dalam hal menjelaskan itu. Itu kan kita ambil hikmahnya dari apa yang telah terjadi. Adapun betul kata bapak, memang kalau cari padanan kata dalam bahasa Indonesia, kata Rob, semua, bukan hanya Rob, semua detail dalam bahasa Arab untuk dicari padanya dalam bahasa Indonesia, kiranya terlalu sempit. Setiap detail kalimat dalam Al-Quran, makanya nggak ada manusia yang beristimbat, ngambil hukum, ngambil dalil dari terjemahan, nggak ada. Cuman modal terjemahan Al-Quran, diambil hukum daripadanya. Ini haram, ini halal, ini harusnya begini, ini begitu. Kenapa? Karena terjemahan nggak bisa mewakili keseluruhan kalimat yang ada dalam bahasa Arab. Itulah kenapa Allah turunkan Al-Quran bagi bahasa Arab. Paling puncaknya bahasa yang maksimal. Padahal itu pun belum bisa. Kenapa? Kalamuhu kawasfihil qadim lam yuhdisil masmu'al karim. Kalamnya Allah itu tak ubah seperti sifatnya Allah Ta'ala. Qadim, terdahulu. Bahasa, hadis, baru. Bagaimana yang terdahulu bisa mensifatkan yang, mendefinisikan yang baru? Demikian. Tentunya, dalam bahasa roh sendiri pun tidak disebut Rob. Mengapa? Karena Rob itu Arabiah baru. Hadis. Tapi untuk pemahaman manusia, manusia lebih abros, lebih mudah memahami apa yang familiar di dalam dirinya. Termasuk kalau dalam ayat Al-Quran tentunya menggunakan bahasa Arab. Nggak masa bahasa Tuhan. Kemudian ada lagi orang ngaku muncul, saya bisa bahasa Tuhan. Udah telepon calling Allah Ta'ala. Ya Allah, makin parah lagi. Nah, kemudian jadi bahasa Arab, karena itu yang paling bisa kita pahami. Rob sangat sempit diartikan Tuhan betul. Maka dalam setiap detail saya selalu berpikir Allah itu dalam tiap detail ayat Al-Qur'annya pasti memiliki makna yang parsial, terperinci, yang kita nggak boleh luput daripada. Dikatakan oleh Habib Umar bin Al-Mustar dalam kitab Fawaid Mukhtarah, kalau saya diminta untuk mentafsirkan ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha, kalau ayat tersebut, apa yang kami, ini terjemahan bebas bahasa Indonesia, apa yang kami hapus dari ingatanku daripada ayat Al-Quran, pasti akan kami ganti dengan yang semisal, lebih baik atau paling minimal semisal. Kalau saya diminta untuk nafsirkan ini ayat, maka saya akan bikin tafsirnya itu sebanyak, kalau kertas ditulis, saya bikin 1000 tunggangan tidak kuat mengangkatnya. Jadi tafsirannya saking banyaknya. Maka tidak cukup, bahkan satu ayat, ini belum satu surat. Gitu. Jadi jazakallah khair pada Bapak yang sudah menjelaskan kepada kita bagaimana Rob itu begitu luasnya. Sehingga kalau kita lapar, kita ingat Allah yang kasih makan. Kalau kita lagi nggak punya uang, kita ingat Allah yang ngasih rezeki. Tadi kan saya jelaskan, ada sedikit Allah yang miara kita, Allah yang masih makan kita, lain sebagainya. Kita ingat betul, bukan kita ingat betul, kita yakin betul dulu. Kita kira yang jaga anak kita adalah kita. Itu wanti-wanti banget, lihat video di short YouTube, ada anak lepas, nggak dalam pengawasan orang tua, kelindes mobil apa segala macam. Akhirnya kita wanti-wanti, kita kira yang jaga anak kita adalah kita. Padahal jauh sebelum itu, masih zaman embrio, siapa yang jaga dalam rahimnya? Yang ngasih makan siapa? Yang bikin ketuban itu ada, yang saripati, semuanya Allah. Kita cuma bagian yang Allah perintahkan kecil. Jadi kiranya akhirnya kita lihat anak kita, oh ya,
Ketika udah mulai besar kita nggak khawatir. Ada Allah, kita titipkan pada Allah. Nggak kita titipkan pada diri kita sendiri. Dan banyak lagi makna Rabb, banyak, betul sekali, memelihara. Bahkan kata Rabb sendiri sudah dikenal dari zaman sebelum datangnya Rasulullah SAW. Ketika pasukan Abraha dari Yaman datang menyerang Ka'bah, menghancuri, ada kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, diserang, malah bawa ternaknya, ontak sama kambingnya dibawa, ditenteng. Padahal dia yang jagain Ka'bah ketika itu. Datang pasukan Abraha, ditanya sama Abraha, Abdul Muthalib, ente nggak malu? Ente kan yang jaga Ka'bah. Kenapa ente malah melindungin ternak ente sendiri? Ente nggak lindungin Ka'bah, malah ngacir. Apa kata jawab Abdul Muthalib? Beliau katakan, ana rabbu ibili. Saya ini robnya unta saya. Kata siapa? Si Abdul Muthalib. Walil baiti rabbun yahmi. Adapun Ka'bah, dia punya Tuhan sendiri yang jaga. Katanya Abdul Muthalib. Nah, kata Rabb ini bahkan bisa disematkan kepada ibil. Jadi kita, Rabb. Perempuan, istri kita, bahasa Arabnya Rabbatul Bait. Apa Rabbatul Bait? Apakah Rabbatul Bait Tuhannya rumah? Atau Tuhannya rumah? Wah, boleh jadi tuh suami-suami takut istri. Rabbatul Bait, apa Rabbatul Bait? Yang melihara rumah tangga, yang bikin makanan, kan itu makna-maknanya. Nah, supaya makna tentang Allah Ta'ala kita paham, kita analogikan kepada manusia itu. Bagaimana manusia melihara manusia yang lain. Oh, kalau ini manusia, bagaimana Allah Ta'ala? Kalau manusia sayangnya begini, gimana Allah Ta'ala? Dari makna itu, dan banyak, begitu luas. Barangkali begini, dan saya terima kasih kepada Ustadz untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi mengingatkan saya kembali, dan itu penting, betul sekali. Alhamdulillah. Barangkali ada pertanyaan lain sebelum Anda. Silahkan, tafadhol. Ini mudah-mudahan saya salah. Artinya sangat bersyukur sekali dalam taklim ini kita dua arah. Satu sisi mengingatkan, satu sisi juga memang perlu penjabaran itu perlu waktu dan memang perlu pembimbing ya. Alhamdulillah bisa dua ini yang diharapkan seperti sedikit saya nggak ada punya posisi untuk menjelaskan atau gimana, tapi bicara logika ini adalah saya pernah baca ilmu tauhid, ilah itu Tuhan itu adalah sesuatu yang lebih-lebihkan, sesuatu yang dipuji, sesuatu yang diapa gitu. Cuma mungkin pada pembahasan ini adalah secara singkat, insya Allah secara batinnya, bahkan kita juga kalau menyikapi apa sih kita mengucapkan syahadat, itulah yang kita sudah bersaksi Allah bahwa ya Tuhan, ya Allah. Artinya penjabaran roh ini adalah sangat luas sekali dan kiranya akan diperlukan dalam penjelasannya gitu ya. Artinya kita harus memahami bahwa apapun itu ya secara bahasa luasnya, secara ininya mungkin Tuhan yang bagi kita adalah Tuhan, kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi sangat artinya dari taklim ini ada saling mengingatkan, saling ini. Tapi pada intinya adalah saya yakin semua Muslim ketika menyebut Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kapasitas saya paham maksudnya Ustaz Asep bagaimana. Maksudnya paham, alhamdulillah. Mungkin saya jabarkan sedikit lagi. Jadi kalau tadi saya berterima kasih betul Ustaz, dan itu penting supaya kita makin keren kalau kita dipelihara Allah. Maksud beliau juga begitu, supaya apa-apa kita hati tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita ingat Allah sebagai Rabb kita yang maknanya begitu luas, ngasih makan kita, ngasih minum kita, menjaga kita, lain sebagainya, kita di jalan aman lain sebagainya, maka akhirnya kita ingat Allah berlebih. Tapi tentu adapun penyebutan Tuhan yang itu sudah masuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia kita,
yang secara antropologi, nama ilmunya antropologi, ilmu kebudayaan, kita nggak bisa lepas dari itu. Kenapa? Karena kita tinggal di suatu daerah yang memang dahulunya mengalami pergolakan budaya demikian. Mungkin dahulu itu apa tadi penjelasannya Pak? Tuhan itu dari dewa yang paling agung atau lain sebagainya. Dulu pasti maknanya demikian. Karena kita paham, belum masuk syariat Islam, belum masuk dakwah Islam, banyak kebudayaan di dalam sini. Tapi diserap ke dalam bahasa kita, lah kita tinggalnya di sini. Bagaimana? Ada nggak padanan lain Rob? Masa kita nyebut satu Tuhan, pemelihara, pengini, kan jadi lebih repot. Jadi disimpulkan, karena itu sudah digunakan secara penuturan, walaupun tidak merujuk kepada satu zat yang kita maksud sebagai mukmin, tapi kita geser. Selama akidah kita paham Tuhan itu, yang kita maksudkan Tuhan bukan dewa-dewa tersebut, maka tidak masalah akidah kita. Kecuali kita memahami dan meyakini maksud saya Tuhan sebagaimana yang dikatakan aliran-aliran kepercayaan dan sebagainya. Tuhan saya itu yang itu. Nah, itu baru kita melenceng. Itu. Jadi akidah itu demikian. Nah, apatah lagi syahidnya adalah bagaimana penerjemah kita, terjemahan Kemenak lain sebagainya yang di dalamnya adalah orang-orang yang kompeten mengartikan itu juga dengan Rabb, dengan kata Tuhan supaya menyimpulkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Lewat kan. Sama-sama Ustaz. Saya yang terima kasih juga jazakallahu khair sudah diingatkan saya melengkapi. Alhamdulillah. Sama-sama saya juga betul. Bagaimana nih? Kayaknya udah belum? Sudah ya.